Setelah pemberontakan singkatnya Juni lalu, Yevgeny Prigozhin dan perusahaan militer swasta Wagner miliknya menyerahkan ribuan senjata dan amunisi ke Kementerian Pertahanan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia dalam laporannya menyebutkan lebih dari 2.000 senjata dan peralatan dipulangkan. Pengembalian juga meliputi 2.500 ton amunisi dan lebih dari 20.000 senjata ringan. Sebuah video juga menunjukkan tank dan kendaraan lapis baja Wagner yang diserahkan. Juga ada artileri, ranjau darat, dan kota-kota yang tampaknya penuh dengan amunisi. Video senjata dan amunisi yang ditampilkan Kementerian Pertahanan Rusia, jika memang itu benar berasal dari Wagner, maka membuktikan bagaimana sebuah tentara swasta dilengkapi dengan senjata kelas atas. Meski Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan senjata ini dipulangkan atau diserahkan, tetapi sulit untuk tidak mengatakan bahwa Wagner sebenarnya sedang dilucuti kekuatannya. Daftar peralatan yang disediakan oleh Kementerian Pertahanan Rusia ini mencakup ratusan senjata berat seperti tank T-90, T-80, dan T-72B3. Selain itu juga sistem roket peluncuran ganda grade dan uragan, dan sistem pertahanan udara pansir. Beberapa sistem artileri self-propelled yang diserahkan meliputi 2 S1 Gwozdika 122 mm, 2 S3 Akatsya 152 mm, 2 S5 Gyansid 152 mm, dan 2 S4 Tulipan 240 mm. Masih ada sistem howitzer, senjata anti-tank, sistem mortir, traktor lapis baja serbaguna, pengangkut personel lapis baja, serta kendaraan bermotor lainnya. Melihat senjata-senjata yang dikembalikan tersebut sekali lagi bisa menggambarkan bagaimana kekuatan Wagner, bahkan akan melebihi kekuatan banyak negara di dunia. Selain menggambarkan banyaknya persenjataan yang disediakan untuk Prigozhin, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim senjata-senjata itu tidak pernah digunakan dalam pertempuran. Ini berbeda dengan apa yang sering dikatakan Prigozhin bahwa mereka tidak mendapat pasokan senjata yang memadai. Semua peralatan dan persenjataan tersebut selanjutnya diangkut ke area belakang untuk diperiksa dan diperbaiki. Mereka akan dipersiapkan untuk dikirim ke garis depan. Prigozhin sendiri sejauh ini masih tetap menjadi misteri. Dia belum banyak muncul ke publik sejak dia dinyatakan harus tinggal di Belarusia. Tetapi Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan Prigozhin tidak ada di negaranya dan ada di Rusia. Penampakan terakhir Prigozhin yang dikonfirmasi terjadi awal Juli ini, ketika dia kembali ke St. Petersburg untuk mengambil senjata pribadinya yang disita oleh FSB. Juga muncul laporan beberapa hari setelah dia mengakhiri apa yang dia sebut sebagai pawai keadilan. Sebanyak 35 komandan Wagner termasuk Prigozhin bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membicarakan apa yang terjadi. Namun tidak jelas apa hasil dari pertemuan tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hanya mengatakan dalam pertemuan itu Presiden Putin memberikan penilaiannya terhadap tindakan Wagner di garis depan selama operasi militer khusus, dan juga memberikan penilaiannya atas peristiwa 24 Juni. Sementara itu, Jenderal Sergei Surovikin yang dilaporkan memiliki pengetahuan tentang pemberontakan Prigozhin hingga kini juga belum terlihat di depan publik. Ada spekulasi luas Kepala Staf Angkatan Udara Rusia ini ditahan, tetapi salah satu anggota parlemen Rusia mengatakan bahwa Surovikin sekarang sedang beristirahat. Sementara itu, dari garis pertempuran dilaporkan Ukraina terus mempertahankan jembatan di sisi kiri sungai Dnipro yang diduduki Rusia, tetapi mereka terus berada di bawah serangan hebat. Saluran Telegram Raibar melaporkan Ukraina terus memasok kelompok yang mendarat di area jembatan Antonivsky dengan kapal berkecepatan tinggi. Mereka dilindungi dari artileri yang beroperasi dari seberang sungai yang dikuasai Ukraina. Pasukan Ukraina disebut bertahan dan tidak maju. Namun pasukan Rusia juga tidak bisa bergerak maju karena dihadang oleh tembakan artileri berat Ukraina. Belum jelas tujuan dari pergerakan Ukraina ini. Apakah sedang membentuk medan perang untuk serangan di masa depan, atau hanya mencoba menahan pasukan Rusia agar tidak bergabung dengan pertahanan serangan balasan di daerah lain? Militer Ukraina mengatakan saat ini menggunakan jembatan ponton untuk menyeberang sungai tidak mungkin. Hal ini karena penembakan Rusia yang sedang berlangsung. Ini menjadikan pengiriman pasukan ke seberang sangat lambat.
Pasukan Ukraina dilaporkan juga melanjutkan operasi serangan balasan di setidaknya 3 sektor garis depan, yakni di arah Bahmut, Melitopol, Zaporizhzhia Barat, dan Berdiang perbatasan Donetsk dan Zaporizhzhia. Ukraina mengklaim mendapat kemajuan di semua garis pertempuran tersebut. Di bagian lain, Rusia kembali melakukan serangkaian serangan drone ke Ukraina pada 12 Juli. Sumber militer Ukraina melaporkan Rusia meluncurkan 15 drone Giran 2 dari Kursk. Militer Ukraina mengklaim bisa menembak jatuh 11 drone yang diluncurkan. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.